yang katanya ada yang namanya body checking. Iya. Kamu nggak di periksa gitu? Dan apalagi ini ada sesi swimsuit yang sempat kemudian akhirnya jadi pro kontra. Waktu itu ada kontroversi gara-gara itu kan. Nah, pada saat itu untuk aku sebenarnya 50-50. Jadi ini bukan sesuatu yang nyaman buat aku tampil pakai baju renang di atas panggung. Aku dengar ada berita seperti itu kemarin juga aku tuh sedih banget, sedih-sedihnya gitu. Maksudnya, kamu kebayang nggak waktu jadi 15 besar? Ada lagi R-nya ya. Ada ya? Iya loh, tinggi kan nggak cuma perlu tinggi secara fisik ya, gitu, ukuran tubuh ya. Tapi kan tinggi dalam pencapaian yang lain-lain, semangatnya yang tinggi itu yang perlu dibantu dan kita rangkul. Banyak, karena sebenarnya kan standar tinggi, rata-rata perempuan Indonesia juga nggak tinggi-tinggi amat di Asia kan. Beda lah sama Latina, sama Amerika gitu. Tapi ada value lain yang ini yang harus dirangkul. Itulah salah satunya kenapa alasan aku bikin AWBC ini. Supaya teman-teman yang tingginya di bawah standar ini untuk di kontes kecantikan ini masih bisa punya panggung di tempat yang lain. Dan kayaknya mewakili ya, Uni yang jenjang. Betul. Dan Artika yang kamu 168 pas 170, 169 sih sebenarnya. 169. Oke. Itu nama kos-kosanku dulu. 169. Tapi tinggiku nggak 169. Oke. Jadi bikinlah WBC ini. Artika mulai dari beauty camp. Oke. Nanti kita minta crash course karena the next city adalah di mana? Nanti apanya nih? Kemarin kan habis Jogja campnya. Setelah ini mungkin akan ke Jawa Timur, ke Surabaya, terus ada Bandung gitu. Siap-siap ya guys. Oke. Nanti kita crash course sebentar. Tapi aku mau nanya ini sekarang. Kok bisa berakhir dengan teman aku sih, Baim? Kenalnya tuh sebenarnya Baim dulu. Iya. Ya, teman nyalon ya, teman Krimbat. Iya, Krimbat. Dulu kan kita bareng e-music channel namanya. Waktu itu ada sebuah music channel yang mau dibuat di Indonesia lah gitu, yang khusus musik-musik Indonesia. Nah, salah satu ceritanya buat jadi VJ-nya saat itu tuh ada aku, ada dia, Indra Brasko. Emang dia udah berani ngomong waktu itu? Waktu itu kan ketemunya tuh gara-gara dia masih main sama bandnya namanya B290. Iya, betul. Belum ada band tuh. Betul. Cuma aku udah gini, ini laki perempuan sih gitu. Pas balik ternyata laki, tapi saat gitu ya. Bagus banget. Mengibas gitu kan. Terus nggak lama ketemu di e-music channel itu, terus nggak lama, kok dia jadi ngetop iklan Coca-Cola. Yang dia main Coca-Cola pakai botol. Iya. Dan dari situ jadi teman membedah dan diskusi macam-macam soal hidup. Karena ternyata kita lumayan lah sama-sama suka terlalu kritis. Iya. Itu kenapa bisa ketemu Pak BB itu awalnya, Baim ini? Kan emang tipemu kayak dia? Enggak sih kayak dia. Senangnya yang apa, yang yang tinggi, yang apa, akademisi. Iya. Justru ini di antara semua yang pernah aku menjalin hubungan gitu, dia yang paling berbeda lah. Maksudnya di luar, di luar tipe-tipe yang pernah aku pacari saat itu. Oke. Emang kamu biasanya kemarin kita ngobrol sama siapa yang dia bilang, enggak, dia bukan tipe aku tipenya guru BP. Siapa ya? Ada dia tamu kita di Sofina Vitos. Nah, kalau kamu tuh tipenya apa? Kalau aku tuh tipenya atlet. Oh, tipe kamu atlet. Iya. Untuk fisik ya memang sama. Aku juga sama. Suamiku kan tinggi tapi. Tinggi. Kalau aku suka yang bersih, wangi. Itu kebetulan ada dia. Mungkin itu yang dari pertama. Jadi aku suka yang bersih. Kamu aja kali waktu itu. Enggak. Dulu waktu ketemu kamu enggak wangi-wangi amat. Wangi sih. Wangi, bersih. Dia rajin banget. Pokoknya aku perhatiin kuku sampai jari-jari. Iya, bersih. Karena dia tukang gigit kuku. Kan, makanya bersih kan dia itu. Nah, tapi ini lucu sih sebenarnya. Kalau dibilang tipe memang nggak tipe aku. Aku nggak begitu suka cowok putih. Aku suka yang pesek. Suka yang pesek, kulitnya sawo matang, tinggi memang.
gitu. Sekarang cowok-cowok yang lagi nonton yang merasa pesek, mana sih gue dulu gitu. Dan apa namanya, tapi pinter. Maksudnya pinter itu nggak harus akademis ya, tapi juga wawasannya luas. Terus bisa ngobrol tuh apa aja tuh nyambung gitu. Poin plusnya adalah bisa musik. Oh iya, kalau dia bisa musik lebih bagus lagi. Oke. Jadi ketemu sama Mas Baim pertama itu pun dulu di Kelapa Gading, ternyata nggak jauh-jauh dari rumah kami sekarang gitu ya. Dia hari Sabtu malam, aku lagi liburan waktu sekolah di Bangka. Oh, belum jadi Putri Indonesia? Belum. Aku SMP apa SMA kelas 1 lah. Masih Sudar Soluk. Makanya dia mungkin nggak noleh juga kali ya. Aku sama tanteku grocery shopping ceritanya malam minggu. Terus dia ada di sebuah lorong tiba-tiba gitu ya, kayak wah kayak slow-mo gitu. Karena aku udah familiar dengan dia, lihat di iklannya dan di apa namanya, dulu aku punya cowok yang lagi ngedeketin aku, dia kasih album kaset pada waktu itu ya, kasetnya si Mas Baim ini. Jadi aku hafal gitu. Udah ada band tuh dia? Udah ada band dulu. Terus akhirnya ketemu di situ kan. Terus tante aku bilang, "Tuh, kalau cari calon pasangan tuh kayak gitu tuh si Baim tuh." Lihat malam minggu dia masih ngedorongin troli belanjaan mamahnya. Berdua gitu. Mama nemenin mama. Iya, terus aku bilang gini, "Tapi tante, kalau dia itu high quality ya, harusnya malam minggu itu dia pacaran loh." Gitu, berarti dia nggak laku gitu. Dia nemenin mamanya di mana? Iya, lo enggak. Kalau teoriku gitu, terus dibantah lagi sama tanteku gitu. Enggak, berarti dia memprioritaskan orang. Kalau dia bisa sayang dan respect sama ibunya, begitulah nanti dia akan memperlakukan pasangannya. Tapi aku mulai mikir, belum naksir lah pada saat itu. Dia artis. Gitu. Oh, mungkin juga ya, gitu. Udah lama aku jadi Putri Indonesia, akhirnya ketemu lagi di sekolah S2. Belum sampai situ, belum. Jadi waktu sekolah S2 itu setelah beberapa kali kita dipertemukan di acara. Jadi aku udah jadi Putri Indonesia, tugas misalnya jadi duta apa namanya, duta anti narkoba. Dia juga, kita sama-sama orasi lah gitu. Tapi aku inget banget pada waktu itu si chaperon aku mau kenalin, Tik, kenalin itu gitu, biar nanti besok kita akan sama BNN bakalan jalan lagi sama dia. Oh ya, terus mau kenalan, dia tiba-tiba kayak bukan menolak ya, dia buru-buru mau sholat Jumat gitu. Nambah dong poin. Nambah poin. Memang ternyata terus ketemu lagi pernah acara apa gitu, dia nggak makan. Aku pikir lagi diet, ternyata dia rajin banget puasa Senin Kamis. Gitu, tambah lah tring poinnya. Cuman ya secara look ya, maksudnya itu memang bukan tipe aku pada saat itu gitu. Dan ketemu lagi akhirnya setelah aku pulang dari Miss Universe itu, sempat heboh itu, mungkin dia juga dengar beritanya gitu. Terus ketemunya itu dia jadi bukan peserta ya, mahasiswa yang dengerin kuliah umum saat itu. Aku jadi tamu di situ, di kuliah umum itu. Kamu ngasih kuliahnya? Iya, aku ngasih kuliahnya di situ. Kamu tahu ada dia nggak hari itu? Tadinya aku nggak tahu, tapi aku lihat ini siapa ya, kok songong banget ini mahasiswa. Dia pakai itu, entah nggak tahu, ternyata kayaknya dia berusaha mencuri perhatian ya. Dia pakai earphone gitu, kayak dengerin musik. Terus aku dalam hati aku gini, ini cowok kalau misalnya dia nggak minat ada di keluar aja deh. Mendingan di situ aja. Atau misalnya kalau dia nggak ngasih pertanyaan atau dia nggak, aku kasih pertanyaan nggak bisa jawab, aku abisin di sini gitu. Karena aku paling sebel gitu. Kamu kasih pertanyaan? Kenapa? Kasih nggak? Dia kasih pertanyaan bagus banget. Dia kasih pertanyaan bagus banget. Itu terkait personal brand kalau nggak salah pada saat itu. Nah, mulai berubah dong ini pandangan aku sama dia gitu. Terus selesai kuliah. Tapi ngasih pertanyaan udah inget dong. Ini kan yang dulu bareng gue. Iya, gitu. Kok beda ya gitu. Oh, udah potong rambut. Udah. Terus akhirnya pas kuliah selesai, dia nyamperin ngajak foto bareng gitu. Artis. Jarang seorang Ibrahim Imran mau ngajak foto bareng. Udah kena tuh hatinya tuh. Udah, katanya menurut dia setelah kita menikah baru dia cerita kan. Dia cerita banget. Iya, dulu tuh bahkan abis itu dia melipir ke kantin, terus katanya dia sudah membayangkan bahkan aku dan dia menjadi pasangan suami istri gitu. Kejauhan ya memang ya mikirnya ya, Baim itu ya gitu. Saat itu mungkin di
diberkahi sama Allah gitu. Iya, dia udah lihat visi dong berarti. Iya. Jadi dia tahu dia mau kejar apa. Iya. Nah, terus dari situ baru dikejar. Di situ dikejar gitu. Tapi lama karena aku tuh orang yang tipe nggak bisa jawab apa namanya? SMS lama. Gitu. Lebih baik telepon gitu, karena lebih enakan telepon. Jadi aku telepon akhirnya setelah 1 bulan dia. WhatsApp terakhir itu 1 bulan. Karena memang pada waktu itu aku lagi syuting, jadi nggak jarang pegang. Dan puncaknya adalah dia datengin aku ke Jogja waktu aku lagi syuting film pertama sama Mas Garin. Opera Jawa. Opera Jawa. Dan tahu dia datang ke lokasiku dengan siapa? Dengan papaku, numpang di mobilnya papaku. Gila nggak tuh? Kenal? Itu memang ada gila-gilanya itu, Mbak Im. Gimana tuh? Jadi dia hubungin dulu adikku. Nginepnya di mana? Wah, sama dong, satu hotel katanya gitu. Dia ceritanya lagi ada acara. Ternyata nggak ada acara. Dia ngakunya ke papaku lagi manggung, padahal cuman pengen ketemu kamu. Iya. Ya, habis nggak bales-bales ya. Iya. Jadi dia nyusul ke Jogja. Terus lewat si adikku ini, si Revi gitu, dia membangun sebuah relasi yang sangat baik sehingga meyakinkan si adikku ini untuk mau membantunya. Dikenalin lah gitu. Dek Revi kapan lagi kalau kasih syuting? Besok Mas gitu kan. Aku boleh ikutan nggak gitu. Ikutlah dia memperkenalkan. Mengingat ketemu di lobby. Iya gitu. Halo Om, ya udah. Dan papaku pada saat itu kan nggak terlalu welcome sama orang. Dari dulu sih sebenarnya sama. Dan aku belum pernah memperkenalkan orang-orang yang pernah deket. Iya, gitulah gitu. Jadi pada saat itu tiba-tiba dia masuk di mobil, kata adikku, dia bilang dia memperkenalkan diri sebagai temannya Artika, terus ya Om gitu. Dan kebetulan dia masih Eko. Eko juga di saksi. Eko manajer TDC sekarang. Oke. Jadi berdua tuh mereka gitu. Terus papaku di depan nyetir, adikku di samping, mereka di belakang. Om, Om ya. Jadi si Eko tuh saksi hidup ya? Saksi hidup gitu. Itu gak diajak ngomong sama papaku dari perjalanan Jogja sampai ke mana. Kamu friendly banget. Iya, udah kebaca. Iya, udah kebaca soalnya nih mau ngapain lo sama anak gue gitu. Iya, dan papaku itu ngeliatin mulu di ini, di spion. Siapa nih orang, ngapain nih orang gitu. Datanglah muncul pada saat itu di lokasi syuting. Kalau nggak salah pada saat itu aku ulang tahun di lokasi syuting. Jadi semua keluar bawa cake ya. Jadi mamaku, adekku gitu. Terakhir dia muncul bawa kue ulang tahun. Terus aku cuman bukan happy ya, tapi panik. Aduh, gimana nih ntar kalau bapak gue lihat nih gimana nih gitu. Karena aku nggak pernah cerita kalau misalnya lagi deket atau ada yang lagi ngedeketin gitu. Kok sama ya sama sahabatnya? Saya juga ulang tahun dulu dia ke rumah. Serius? Iya. Terus bilang pas ditanya sama bapakku, abis ini rencana kalian apa? Terus dia spill semua rencana mau menikahi apa gini. Padahal kita kejauhan. Terus bapakku cuma ngomong, maksud saya abis ini kalian mau kemana? Rencana mau kemana? Mau ke mall, mau nonton, mau apa gitu. Mirip ya? Di hari ulang tahun. Pantes mereka cocok. Pantes mereka cocok ya. Ternyata tapi kalau pada saat itu seorang Ibrahim Imran itu tidak sepercaya diri itu, aku juga mungkin nggak akan memilih itu. Iya. Mungkin akan skip lah kayaknya ya gitu. Karena secara fisik senengnya tinggi ya, pesek gitu. Karena kan dia ya nggak tinggi tapi dia nggak pesek loh. Justru nggak ada semua gitu. Tapi ke era sekarang ya opa-opa Korea itu ya sebenarnya gitu. Berarti udah visioner tuh waktu itu Tuhan mengatur buat kamu. Kita ini ya dalam waktu 15 tahun dari sekarang akan tren banget wajah-wajah seperti dia. Jadi opa. Gitulah ceritanya. Terus kayak udah sampai sekarang juga mungkin orang kok suka nanya ya, lalu di mana sih letak kecocokan kalian gitu. Sebenarnya sifat-sifatnya ya banyak yang nggak samanya sih gitu, tapi karena dua-duanya suka ngobrol. Jadi sampai sekarang ya kita sangat menikmati hasil obrolan dari mulai yang receh sampai yang krusial banget gitu. Karena setelah kita lihat ternyata nikah tuh emang isinya ngobrol. Benar, apalagi nanti kalau anak-anak udah meninggalkan sana, kan? Kalau kita nggak bisa ngobrol mau ngapain? Kalau kita orang Sunda cuma colok-colok panon. Kan iya gitu. Jadi kan emang cocok banget kamu sama Mbak Im gitu kan ya. Ini kayaknya bukan soal mencari kecocokan ya gitu, tapi kalau diajak ngobrol dan cara nyelesain masalahnya tuh gimana dia orangnya gitu. Itu dan bahkan aku belajar banyak dari dia untuk nggak mengalah justru.
Karena dia nggak pengen kalau aku ngalah itu artinya kamu gagal mengkomunikasikan apa yang kamu mau, harapan kamu, ekspektasi kamu terhadap pasangan. Dia ngajarin aku untuk nggak apa-apa, lebih baik kita ribut hari ini tapi kita masih banyak istilahnya dia tuh kalau ribut tuh kita cuma 1 hari karena masih banyak hal yang perlu kita urusin anak dan lain-lain gitu. Iya, jadi nggak saling asumsi. Iya. Speaking of which, film ini sedikit nih sebelum kita crash course senyum. Kan tadi dia mengunjungi waktu Opera Jawa. Ini gini-gini nih, si Atika ini ya juga pernah memenangkan beberapa award untuk dunia acting yang di Brussels itu, di Brussels sekali ya. Terus ada lagi yang di mana ya? Di Prancis yang pertama, gara-gara film Opera Jawa itu. Nah, tapi yang gini, kamu ada film Opera Jawa, terus ada film lagi waktu itu sebelum yang terakhir, bukan yang Perjanjian Iblis, yang sebelumnya itu apa ya? Judulnya tuh. Aku sampai lupa karena saking udah lamanya. Planet Mars. Iya itu Mario Wahab. Sama Mario Wahab. Dan ada beberapa film-film lainnya. Yang aku mau tanya, kriteria kamu milih film apa ya? Aku tiba-tiba dari ini ada Perjanjian. Genrenya kok kayaknya beda-beda ya. Kamu nggak takut tuh main film hantu? Aku memang nggak suka sih sebenarnya nonton film horor. Jadi aku nggak ngebayangin gimana sehoror apa. Gitu. Jadi alasan kamu milih itu apa? Karena aku sempat kaget tuh 2019. Iya. Karakternya pada saat itu keren banget. Oh, karakternya sih. Walaupun judulnya Perjanjian dengan Iya, betul. Tapi memang banyak di industri film ini kebanyakan memang penulisan cerita dan judul setelah film jadi itu kadang bisa beda banget, Kak. Gitu. Aku dari awal memang tahu ini genrenya adalah horor gitu ya. Tapi dia cara mengemasnya, lokasi syutingnya, kemudian pesannya sih sebenarnya bagus kan. Ini nggak kita hidup itu nggak perlu harus berhala pada sesuatu yang di luar Tuhan gitu kan ya, nggak mau memuji Tuhan gitu, cukup berharap pada ini. Cuman saat itu aku juga nggak tahu bakal akan ternyata sehoror itu gitu loh. Karena karakter yang di highlight pada saat itu kan siapa sih namanya ini? Tokoh yang aku mainin ini, dia adalah orang yang jahat sih sebenarnya gitu. Dia pengen punya immortal kan, pengen dia tuh terlihat sakti terus dan cantik terus gitu. Dan yang lucunya pada saat itu kenapa aku pengen banget, orang tuh pada nggak ngira ya selain karena pada waktu itu ada satu scene action itu yang bikin aku mau. Itu yang aku tuh pengen banget main film action, cuma nggak ada yang nawarin. Gila. Nawarin lah film action jadi yang harus berselimutkan di balik horor demi dapat satu film. Itu aja tadi aku masih nawar. Aku kan suka martial art, tapi yang Jepang ya. Aku suka Shinkendo karena ada pedang, ada samurai. Aku suka banget segala sesuatu yang berhubungan dengan samurai. Sampai waktu itu aku ngomong sih sama produser, ceritanya bisa nggak sih ini diganti gitu ya, berantemnya itu pakai pedang karena aku menguasai banget saat itu. Tapi ternyata ya enggak dong Mbak, ini kan di Indonesia gitu. Rengganis saat itu. Jadilah aku sama si Aat. Pada saat itu ya kita berantemnya tanpa alat. Iya. Itu. Iya. Tapi capek loh. Capek banget. Itu jam 4 pagi. Seharian loh, nggak kelar-kelar. Itu jam 4 pagi di pinggir pantai waktu itu. Aneh ya, kamu seneng. Aku malah kalau dikasih scene action aku harus ya kita. Capek loh ini, bisa keluar jam 4 pagi kita. Gimana lu udah tanda tangan kontrak? Iya. Oke, kita sekarang belajar senyum ya. Oke, harus nih. Harus dong. Jadi udah lulus. Ini aku ya. Oke. Pertama, kita harus apa? Ibu An. Pertama harus relax. Biasanya tuh orang itu punya persepsi bahwa senyum itu harus selebar-lebarnya. Iya. Atau ada juga yang senyum hanya sedikit aja. Tapi sebenarnya kuncian mau selebar apapun mulut dan lain sebagainya, kuncinya sebenarnya ada di mata karena mata itu adalah jendela hati. Apa itu namanya? Smile with gitu. your eyes. Iya. Jadi maksudnya kalaupun kita gini, kamu bisa tebak nggak aku lagi senyum apa enggak? Senyum dong. Ini aku latihan waktu kemarin pandemi pakai masker. Iya. Jadi nggak harus ada masker yang ada gambar bibirnya kan? Ketemu orang, permisi Bu. Kalau kita, permisi. Yes. Itu jago banget gitu. Ya enggak matanya doang. Mencong. Oke. Jadi mata ekspresi dulu. Ya, matanya itu jadi kita mau tampilin kesan hangat atau kesan kita sangat terbuka sama orang lain itu ya lewat mata sebenarnya. Lalu setelah itu
Ya sebenarnya kayak mirip-mirip orang pada mau latihan vokal ya, public speaking juga gitu. Lebih lentur, jadi nggak ngunci. Karena kadang-kadang terlalu excited bikin orang tuh jadi ngunci sininya gitu. Itu sebenarnya akan sangat merugikan untuk bentuk wajahnya. Jadi kelihatan. Emang bisa berubah bentuk wajah? Oh iya dong, gitu. Kayak tarikan dagu. Tarikan sudut senyum itu bisa ketawa dia. Nggak bisa ngajarin aku. Dan aku nggak lulus karena sampai sekarang aku gini, Kak, tarik sedikit dagunya. Gimana nariknya kalau nggak? Iya, bukan narik ke situ, nariknya ke bawah. Gitu. Jadi memang buka dulu mulutnya, giginya. Nah, setelah matanya ramah gitu ya, tarik sebenarnya senyum. Dan ini juga ada senyum yang kadang-kadang apalagi kalau di kontes kecantikan ya, kadang-kadang si ini jutek nih gitu kan, pasti atau ngediva gitu. Jutek, karena gini, tidak semua orang itu punya garis bibir yang kalau rest lagi dalam kondisi yang istirahat, dia itu rata gitu. Kalau turun biasanya kan kesannya jadi grumpy, jadi orangnya tuh nggak bersahabat gitu kan. Itu yang aku pelajari bahwa harus punya kesadaran. Jadi kamu kan dulu pernah di kelas kita ya di AWBC kan ngajarin untuk kelas mindfulness kan. Harus mindful gitu bahwa wajah kita tuh kita sedang bersahabat dengan diri kita dan orang lain. Jadi harus direfleksikan lewat tampilan ekspresi wajah kita gitu. Mata yang hangat, terus senyum. Bukaan senyum juga tidak boleh terlalu lebar. Karena kalau terlalu lebar, sedang 3 jari gitu, enggak juga gitu. Ini karena bentuk pelan-pelan. Ya, buka aja secukupnya sampai kemudian kamu ngerasa ini udah relax ya, dan lalu tarik dagu ke bawah. Ya, buka sendiri. Nah, gigi tidak usah harus ketemu dengan gigi. Oh, nggak harus ketemu? Nggak, kayak nanti kayak caki ya. Buka. Ya, relax aja. Ya. Nah, gitu. Lebih relax lagi ya. Nggak usah mikirin miring atau enggak sih, gitu. Karena kita pengen senyum itu kan memang senatural mungkin dan sespontan mungkin. Yes. Sebenarnya di mata sih kuncinya itu. Kak Sofi sudah bisa. Ininya suka mengkerut. Nggak apa-apa dong. Itu kan garis ekspresi. Jadi nggak harus kita latih supaya dia nggak mengkerut gitu. Nggak perlu kalau menurut aku gitu. Karena ya nggak tahu ya. Tapi kalau orang bule itu kan biasanya juga lebih ekspresif ya. Justru akan kelihatan personality kita itu lebih kelihatan hangat dan punya karisma gitu. Kalau kita tuh senyumnya tuh nggak ada rasa takut untuk terlihat jelek gitu. Oke, sekarang jadi coba Pak Produser ngitung 1, 2, 3. Ini kamera Tika, ini kamera aku ya. Oke, ini jadi nanti biar pemirsa bisa latihan. Yang contohnya salah, yang contohnya benar. Oke, hitung Pak. Ini dia cara senyum terbaik ala AWBC. 1, 2, 3. Halo Kak Sofi. Halo Artika. Nah, apa kabar Artika? Baik. Gitu ya? Ya, gitu dong. Udah ikut AWBC. Udah. Ya, ikut AWBC aja. Cari informasinya di Instagramnya @artikawulandari. Gitu. Artika Wulandari. WHU gitu. Jadi nggak cuma cara kita senyum ya untuk di grooming, itu juga cara kita duduk. Jadi ada Cambridge Cross, ada Duchess Land gitu juga diajarin. Kan biasa kalau lagi di interview gitu. Beda-beda ya? Iya. Oke. Sebelum kita mengakhiri percakapan hari ini, aku satu pertanyaan lagi yang cukup loser. Aku tuh kesel kalau orang tuh manggil aku tuh suka lupa. Sofi, lama-lama jadi Novi. Kenapa sih nama aku bukan Novi? Kamu sering dipanggil Kartika nggak? Kartika Sari. Jadi aku sampai ngerasa aku nih aku cukup membranding sebuah molen gitu ya gitu. Sering nggak dipanggil Kartika? Nah, kan Artika. Novi Savita kan? Nah kan? Udahlah, kalau orang terdekat udah tau lah aku Kokom yang makannya sebaskom. Ya udahlah ya. Oke, terima kasih Artika. Sami-sami Kak Sofi sudah mampir ke sini. Ya, terima kasih untuk sharing dengan kita dan membuka pemikiran kita lebih lagi soal hal-hal yang lebih deep dan lebih impactful yang bisa diwakili oleh sebuah pageant. Bahwa itu tidak hanya sebuah kontes cantik-cantikan, lomba kurus-kurusan, tinggi-tinggian, atau lenggak-lenggok dengan swimsuit gitu ya, bahwa there's a human in there, di mana dia itu
akan membawa dampak untuk lebih banyak orang lagi karena justru dengan platform yang dia punya itu. Setuju. Kan? Begitu kan? Iya, iya. Sebuah kesimpulan yang sangat mewakili sekali Kak Sofi. Terima kasih buat Tika. Baiklah pemirsa, sampai bertemu lagi di episode-episode Sofi Novi Talks yang lain. Jangan lupa hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Jangan lupa you are loved. Like and subscribe ya. Oke. Terima kasih. Dah.